Orang yang tidak bisa menghayati makna kebebasan, maka dia akan ngawur dan akan menabrak sana sini. Kemudian juga di momentum kemerdekaan ini kita penting untuk merenungkan tentang kecintaan kita kepada tanah air. Hubbul watan minal iman, begitu kata para ulama. Kecintaan kepada tanah air itu menjadi penting, kunci dan sangat mendasar bagi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan dan hari Jumat. Karena itu kita berhak, boleh, wajar meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia di dalamnya ada keberkahan besar dari Allah. Karena ia terjadi di bulan suci dan di hari terbaik, yaitu di bulan Ramadan dan di hari Jumat. Maka kita umat Islam meyakini ini satu keberkahan besar. Apalagi kita juga mengetahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia juga adalah karena perjuangan dari umat Islam, dari berbagai kelompok umat Islam. Dari kalangan Nahdliyin ada resolusi jihad yang kemudian mengobarkan semangat jihad masyarakat muslim secara umum, secara khusus masyarakat Nahdliyin untuk melawan penjajahan. Kemudian dari kalangan habaib dengan mendirikan Jamiat Khair di periode awal tahun 1900 yang mendidik masyarakat Indonesia untuk kemudian menjadi generasi terdidik untuk memahami trik-trik kolonialisme dan kemudian melawan segala trik dan intrik kolonialisme. Ditambah lagi secara umum kelompok keturunan Arab melakukan Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934 untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah tanah air kami keturunan Arab di Indonesia dan tidak mau diadu domba atau distigmatisasi seolah-olah ada pribumi dan non-pribumi. Kemudian ada kelompok Muhammadiyin dari kalangan Muhammadiyah yang juga berjuang besar, khususnya di bidang pendidikan melalui gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian mendidik masyarakat Indonesia pada saat itu. Karena salah satu kelemahan masyarakat Indonesia yang menyebabkan terjajah pada saat itu adalah lantaran lemahnya kualitas pendidikan kita di saat itu. Sehingga kita mudah diadu domba, kita mudah dipropaganda, kita mudah diprovokasi, dan lain sebagainya. Maka kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan kita umat Islam secara khusus dan secara umum seluruh umat beragama di Indonesia, dan di dalamnya ada keberkahan yang khusus. Merdeka tentu bukan hanya 17 Agustus 1945. Merdeka artinya bahwa kita merdeka dari segala jeratan-jeratan negatif, jeratan-jeratan keterbelakangan, jeratan-jeratan kemunduran yang menjerat kita. Maka kita harus merdeka bahkan sejak pribadi. Seorang muslim adalah seorang yang merdeka, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga jangan mau diperbudak oleh apapun. Kita hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dia, sebagaimana selain dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka semua itu tidak berhak untuk memperbudak kita. Ketaatan kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kehambaan kita hanya kepada Allah, dan jalan kehambaan itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka seorang muslim tidak boleh tunduk, tidak boleh terjajah, tidak boleh taat kepada apapun. Dia tidak boleh diperbudak karena dia lahir sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pemimpin, sebagai orang yang merdeka. Begitu juga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Semua orang adalah pemimpin, bukan hanya merdeka, dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Maka jangan mau diperbudak oleh hoax, jangan mau diperbudak oleh propaganda, jangan mau diperbudak oleh utamanya nafsu kita. Karena perang paling utama, perang terbesar yang harus kita perjuangkan setiap hari adalah jihadun nafs, perang melawan nafsu, melawan diri sendiri, perang ke dalam, agar kita tidak diperbudak oleh nafsu kita. Ketika kita diperbudak oleh nafsu, maka kita akan berjalan sesuai dengan perintah nafsu, dan perintah nafsu itu bertentangan dengan perintah akal, bertentangan dengan perintah hati, dan utamanya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga seorang yang diperbudak oleh nafsu sudah pasti jauh dari jalan Allah. Karena itu kita tidak mau diperbudak oleh nafsu. Kemerdekaan yang paling dasar adalah kemerdekaan atas diri kita sendiri. Kita berdaulat, termasuk berdaulat merdeka untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan hanya lingkungan kita negatif, kemudian kita jadi ikutan negatif dan mengatakan, iya saya begini karena lingkungan saya. Tidak begitu bermasalah, seolah-olah tidak begitu salah karena ada lingkungannya. Enggak. Setiap orang adalah pemimpin atas dirinya sendiri. Maka setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dosa yang Anda lakukan, meskipun itu karena kedistract oleh lingkungan Anda, tetap Anda sendiri yang akan memperjuangkannya, yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga merdeka itu bermakna juga kebebasan. Namun kebebasan ini tidak ngawur, tidak random. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Karena itu tidak ada yang namanya kebebasan yang sifatnya mutlak. Dan kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang dikontrol oleh akal kita, oleh hati kita. Bukan dibiarkan begitu saja tumpah ruah oleh kontrol nafsu kita. Karena itu mari di tengah kebebasan kita untuk tetap saling menghormati kebebasan orang lain. Taat kepada aturan-aturan yang sudah ada. Memegang prinsip-prinsip akhlak, etika, dan sopan santun, serta tata krama yang ada di antara kita. Agar kebebasan itu tidak menyebabkan kita kemudian bertabrakan dengan orang lain. Orang yang tidak bisa menghayati makna kebebasan, maka dia akan ngawur dan akan menabrak sana-sini. Kemudian juga di momentum kemerdekaan ini kita penting untuk merenungkan tentang kecintaan kita kepada tanah air. Hubbul watan minal iman, begitu kata para ulama. Kecintaan kepada tanah air itu menjadi penting, kunci dan sangat mendasar bagi diri kita. Karena itu mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Karena tanah air ini yang menjadikan kita bisa berbuat baik, beribadah dengan baik, dan lain sebagainya. Dalam keadaan yang kacau tanah airnya, kita menjadi sulit, bukan hanya untuk beribadah, untuk sekedar hidup saja sulit. Karena itu nikmat kemerdekaan tanah air ini kita syukuri dengan mencintai tanah air. Dengan segala bentuk, baik yang sifatnya substantif atau sekedar ritualistik. Misalnya penghormatan kita kepada bendera merah putih. Islam tidak melarang kita menghormati tanah air kita. Nabi Muhammad adalah seorang yang selalu mencintai di mana dia lahir dan di mana dia bermukim. Ketika Nabi Muhammad diusir dari Mekah, Nabi Muhammad menangis karena Nabi Muhammad begitu mencintai Mekah. Begitu juga ketika beliau pergi ke Mekah kembali meninggalkan Madinah, beliau menyampaikan kecintaannya kepada Madinah. Kecintaan kepada tanah air adalah bagian dari ajaran Islam. Sehingga perjuangan terhadap tanah air, mempertahankan kemerdekaannya, memajukan bangsanya, memajukan ekonominya, pendidikannya, dakwahnya, dan segala halnya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang penting kita renungkan adalah di 17 Agustus ini bahwa pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, mereka adalah para syuhada. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan Allah, berperang di jalan Allah untuk memberikan kemerdekaan dan kebaikan serta kemanfaatan yang besar bagi kita. Karena itu jangan pernah melupakan jasa-jasa mereka untuk selalu mengirimkan kebaikan bagi mereka. Mereka hanya berpindah dimensi saja. Dan kita meyakini perpindahan dimensi itu tidak menyebabkan kita terputus komunikasi, silaturahmi, atau sedekah kita.
Mari kita bacakan Fatihah, Yasin, tahlil kepada para pahlawan itu. Jangan hanya kita membacakan tahlil, Fatihah, Yasin itu hanya kepada ulama-ulama, tapi juga kepada para pahlawan itu. Biasakan dalam setiap momentum di mana kita membacakan tahlil, sebut nama para tokoh-tokoh bangsa itu. Karena mereka yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup secara merdeka. Kemudian juga yang penting menjadi renungan kita di suasana perayaan kemerdekaan ini adalah bahwa setelah kita merdeka ini, mari kita kemudian memerdekakan, melanjutkan kemerdekaan ini dengan memerdekakan hal-hal yang masih kita belum merdeka. Merdeka dari buta huruf, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari hoax, merdeka dari pandemi, merdeka dari segala sesuatu yang kita masih belum merdeka. Karena itulah justru substansi dari kemerdekaan. Meskipun secara de facto kita berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka, tapi kalau kita masih dijajah oleh kebodohan, buta huruf, hoax, pandemi, kemiskinan, dan lain sebagainya, maka sejatinya kita tidak merdeka. Karena itu, mari kita tingkatkan kualitas kemerdekaan kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal-hal yang positif. Dan utamanya sebagai umat Islam kita harus berada di garis terdepan. Karena kita mayoritas di negeri ini, generasi sebelum kita yang berjasa dalam kemerdekaan negeri ini, maka mari kita melanjutkan sunnahnya. Sunnah untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Agar kemerdekaan ini yang merupakan amanat dari generasi sebelumnya termasuk para ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pangeran Diponegoro, para habaib dan lain sebagainya, Habib Idrus Al-Jufri, menjadi amanat yang kita pegang dengan baik dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada kita. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi kemerdekaan dalam momentum Fathum Mekah. Fathum Mekah, sebagian orang mengartikannya penaklukan kota Mekah. Padahal Fathum itu artinya pembukaan. Fataha itu pembukaan. Pembukaan kota Mekah, artinya kemerdekaan kota Mekah. Kota Mekah awalnya dicengkram oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Mekah yang begitu bengis, yang menghabisi kebebasan orang-orang di Mekah, yang mendiskriminasi, yang otoriter dan lain sebagainya. Kemudian Nabi datang ke sana untuk membebaskannya, untuk membuka kota Mekah itu. Sehingga kemudian ketika Nabi menguasai kota Mekah menjadi kota yang bebas berdasarkan nilai-nilai Islam yang telah dipegang teguh oleh Nabi yang begitu universal. Di sana dipersilahkan hidup orang Yahudi, orang Nasrani, selama mereka bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi umat Islam, mereka yang mau damai, yang mau membayar pajak, jizyah, sebagaimana umat Islam membayar zakat, silahkan hidup dengan damai. Mereka yang tidak melukai sesama manusia, tidak memerangi, mereka yang mau hidup bersama, silahkan hidup, kata Nabi, sebagaimana konstitusi yang telah Nabi tetapkan sebelumnya di Madinah, yaitu Piagam Madinah. Semua warga negara setara, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Itulah kemerdekaan, di mana semua orang hidup bersama, setara, sebagai warga negara. Saling bergotong royong, saling membantu, dan saling mengisi satu sama lain. Dan akhirnya ketika Nabi pertama sampai di Mekah, Abu Sufyan katakan, hada yaumul malhamah. Inilah hari balas dendam. Muhammad yang kemarin kita usir, hari ini dia akan membalas dendam kepada kita. Kemudian kata Nabi, la, tidak, hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi. Tidak ada dendam di hati umat Islam. Tidak ada kebencian di hati umat Islam. Tidak ada kemarahan yang tiada akhir di hati umat Islam. Maka kemerdekaan diisi dengan cinta kasih, dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan penuh dendam, bukan dengan penuh kebencian atau apapun. Siapa yang bukan saudara kita sesama agama, dia adalah saudara kita sebangsa. Siapa yang bukan saudara kita seagama ataupun sebangsa,
maka dia adalah saudara kita sekemanusiaan. Siapa yang bukan saudara kita dalam agama, bangsa, dan kemanusiaan, maka dia saudara kita sebagai sesama makhluk Allah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah makhlukiyah. Kita dididik untuk selalu bersatu. Kita dididik untuk selalu mencintai. Tidak ada dendam. Mereka yang pernah mengusir Nabi saja tidak pernah Nabi dendam kepada mereka. Apalagi kita tidak dididik untuk dendam kepada siapapun. Kita dididik untuk menjadi pribadi yang memaafkan. Karena merdeka yang sejati adalah kemerdekaan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.